Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita memasuki bulan Maret ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, semua karena anugerah Tuhan. Pada saat ini, tema pada hari ini adalah murah hati. Jadi pada saat ini kita akan lihat Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu murah hati. Jadi tema kita pagi hari ini adalah murah hati yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala, Pastor Abraham Konrasupit, dan biarlah semua boleh menjadi berkat bagi kita semua. Saya undang para jemaat yang ada di tempat ini maupun ada yang di rumah, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menghormati ibadah ini dan biarlah kita mengundang Tuhan Yesus hadir, Roh Kudus hadir di rumah masing-masing maupun di tempat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Engkau sudah menyertai kami, sudah memasuki bulan Maret minggu pertama. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik dan teramat baik ya Bapa. Tuhan, pada saat ini kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Berikan kami hati seorang murid. Lembutkan hati kami pada saat kami menaikkan puji-pujian. Biarlah puji-pujian itu boleh naik ke hadirat-Mu, boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan, setiap pujian yang kami naikkan ini Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Urapi kami semua yang terlibat di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Worship leaders, singers, pemain musik, bagian soundman maupun multimedia, semua yang terlibat, apapun juga tugas kami yang Tuhan percayakan ya Bapak. Urapi kami semua Tuhan, terlebih hamba-Mu, senior pastor kami, Pastor Abraham Konrasupit, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar, firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Firman-Mu boleh jatuh ke tanah yang subur, sehingga firman-Mu itu Tuhan boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Melalui firman yang kami dengar ini Tuhan, ubahkan paradigma kami, ubahkan karakter kami. Karena melalui firman-Mu Tuhan ini akan mengajar kami, menegur kami, supaya sehingga kami semakin hari, semakin disempurnakan oleh Engkau ya Bapa. Tuhan, Engkau sudah mati bagi kami, Engkau sudah menebus dosa kami. Tuhan, biarlah pengorbanan-Mu itu tidak sia-sia ya Bapa. Biarlah kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan bagi kami. Biarlah kami boleh menghargainya. Setiap pengorbanan-Mu Tuhan, biarlah kami tidak melukakan Engkau untuk kedua kalinya di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi suratan yang terbuka ya Bapa. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Tidak menjadi pendengar saja. Walaupun kami berbeda jarak, waktu dan ruang. Tapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami berdoa untuk mereka yang sakit Tuhan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Biarlah Tuhan yang menjamah mereka semua. Biarlah mujizat Tuhan terjadi. Baik di rumah masing-masing, dimanapun berada yang sakit Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyembuhkannya Bapa. Kami yakin dan percaya oleh bilur-bilur-Mu, kuasa kesembuhan itu boleh mengalir. Terlebih pada saat kami makan tubuh-Mu dan minum anggur-Mu, anggur darah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan ubahkan itu semua menjadi mujizat bagi kesehatan kami ya Bapa. Yang beban berat Tuhan, Engkau angkat semua beban. Yang dalam pergumulan Tuhan, baik dalam pergumulan rumah tangga maupun dalam pergumulan ekonomi, kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan selalu ada jalan keluar. Engkau selalu ada, berikan kami Tuhan jalan keluar yang terbaik ya Bapa. Di dalam Engkau kami boleh keluar lebih daripada pemenang. Jadikan kami keluarga-keluarga yang berkemenangan. Kami boleh berkemenangan dalam perbuatan kami, dalam perkataan kami, dalam karakter kami Tuhan. Kami boleh senantiasa Tuhan memuliakan nama-Mu. Biarlah dimanapun Tuhan tempatkan kami boleh menjadi terang dan garam. Kami boleh menjadi suratan yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang ya Bapa. Biarlah Tuhan kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Kami mengundang Roh Kudus hadir di
di tempat dimanapun jemaatmu berada ya Bapak, yang mengikuti ibadah melalui Zoom ini maupun melalui Facebook online ya Tuhan. Biarlah Tuhan semua kuasa-Mu itu tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Dan kami yakin dan percaya Roh Kudus hadir, ada perjumpaan dengan Tuhan, ada pemulihan ya Bapak. Biarlah kami boleh melihat mujizat Tuhan terjadi setiap hari. Kami boleh melihat ada kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapak. Dan biarlah Tuhan ibadah ini juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami dalam kuasa darah-Mu Tuhan. Tidak ada kuasa lain selain kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Engkau membentengi, memagari kami dengan pasukan malaikat-Mu. Tidak ada kuasa lain apapun juga. Apabila ada kuasa-kuasa yang akan mengganggu ibadah ini, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Dan biarlah Engkau yang membentengi, memagari kami dengan pasukan malaikat-Mu. Tidak ada serangan-serangan balik dalam bentuk apapun juga ya Bapa. Dan kami serahkan Tuhan dan tabiskan ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Yesus yang hebat. Amin. Kuasa darahnya memulihkan. Kuasa darahnya membebaskan kita. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Raja di atas segala raja. Dialah kekuatan kita. Dialah perlindungan kita. Pertolongannya sempurna di dalam kita. Haleluya. Oleh darah anak domba, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, siapa yang kita kalahkan? Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Katakan oleh darah, oleh darah anak domba, oleh kesaksian
situ ada kemerdekaan. Amin. Kami persilakan duduk jemaat Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Kita mau bawa roh jiwa tubuh kita menyembah Yesus, Raja di atas segala raja. Biarlah roh Allah hidup di dalam hidup kita, karena Dialah pertolongan kita. Kalau kita ada hari ini, semuanya karena kemurahan Tuhan. Kami percaya kemurahan-Mu besar dalam hidup kami. Biarlah kita undang Roh Kudus bekerja bagi kita lepas pribadi, mengurapi kita. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Yes, Kau mengalir. Jiwaku tenang bersamamu, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih, yes, seluruh hidupku di altar-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkan kami. Haleluya. Haleluya. Roh-Mu yang kudus berikanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertai, yang memulihkanku, yang memulihkanku, yang memulih. Mari kita angkat tangan kita, tanda berserah kepada Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu.
kepadamu Tuhan. Kasih-Mu luar biasa, kasih-Mu ajaib, kasih-Mu sempurna. Haleluya. Kami mengundang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Tetap dalam hadirat Tuhan, tetap dalam perlindungan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Engkau suci, Engkau kudus Tuhan. Holy, holy, holy are you, Lord God Almighty. Yes, hallelujah. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy, yes, hallelujah. Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Holy, 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 are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, hallelujah. Worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Holy, holy, are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, yes, worthy is the Lamb. You are holy, holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Haleluya. Kami serahkan kepada Bapak Gembala. Kami sungguh patut bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan, kasih, anugerah, berkat-Mu Tuhan. Engkau telah memberkati kami dengan khairan luar biasa ajaib. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang Tuhan telah percayakan menaikkan setiap pujian, penyembahan dalam roh dan kebenaran. Bahkan dalam
hamba-Mu yang telah menyampaikan, membuka ibadah pada pagi yang indah ini dengan doa pembukaan. Kami bersyukur dan terima kasih semua ini hanya karena kemurahan kasih anugerah berkat-Mu. Tuhan baik, sungguh baik, amat baik adanya. Dan kami percaya Tuhan, melalui pujian penyembahan yang kami naikkan dalam roh dan kebenaran, Engkau telah bertakhta bersemayam di atas setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk urapan-Mu, terima kasih untuk lawatan-Mu Bapa. Lebih daripada itu kami percaya kami akan diberkati dengan khairan luar biasa ajaib Bapa. Dan saat ini izinkan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan surgawi yang baru, dan jadikan hamba menjadi alat bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu semata-mata. Sehingga setiap firman yang Tuhan percayakan, izinkan keluar melalui bibir mulut lidah hamba-Mu. Dia tidak pernah pergi berlalu dengan sia-sia. Dia akan lakukan apa yang Kau percayakan melalui kuasa kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman bertumbuh, berakar, berbuah-buah lebat, sehingga melalui kehidupan kami, kemuliaan nama Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kekasih kami, diagungkan, dibesarkan, dimuliakan, ditinggikan. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Bahkan juga Tuhan, sebentar izinkan juga kami dapat masuk dalam satu persekutuan yang indah dengan Engkau, melalui tubuh dan darah Yesus Kristus. Dan kami percaya melalui tubuh dan darah Yesus, ada kuasa, ada kasih, ada mujizat. Sehingga kembali kami masing-masing, kami imani percaya, melalui tubuh dan darah Yesus. Kami bukan sebenarnya kami ada, tapi kami percaya melalui tubuh dan darah Yesus. Kami kembali dipulihkan, dibenarkan, dikuduskan, dilayakan, diampuni. Bahkan Tuhan melalui tubuh dan darah Yesus, kami juga menerima karya kesembuhan daripada-Mu Bapa, sebagai umat tebusan dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, sebab kami percaya melalui tubuh dan darah Yesus, ada kuasa, ada kasih, ada mujizat. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan kami telah siap untuk diberkati. Katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati, rekan kekasih Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan, dimanapun berada saat ini, khususnya rekan jemaat kekasih Tuhan GB Victorious Family Ministry Bogor, bahkan juga saat ini yang sedang mengikuti melalui ibadah online, bahkan nanti sesudah ini Tuhan dengan ibadah online terus yang berjalan sepanjang waktu. Tuhan memberkati mereka para pemirsa dimanapun berada, bahkan saat ini di mana kami bentar juga akan masuk dalam satu persekutuan yang indah dengan Engkau melalui tubuh dan darah Yesus. Mari Tuhan, persiapkan kami masing-masing. Oh Tuhan, para pemirsa dimanapun Anda berada, jemaat kekasih Tuhan, kalau Anda hanya ada punya roti, puji Tuhan, kalau tidak ada juga Anda ada mungkin biskuit, ada kue, mungkin juga hanya ada teh atau sirup, atau juga mungkin yaitu air putih sekalipun, tapi kita adalah orang-orang beriman. Kita imani percaya apa yang kita makan adalah tubuh Yesus yang terpecah-pecah untuk saudara saya, darah Yesus yang tertumpah untuk kekasih Tuhan. Terima kasih untuk semua itu. Dalam nama Yesus, hamba imani percaya, bila tergenapkan dalam kehidupan orang percaya. Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, Jemaat GB Victorious Family Ministry, khususnya Bogor, saya percaya kita semua yang Tuhan izinkan berkumpul pada pagi yang indah di tempat ini melalui ibadah online, saya percaya kita akan diberkati dengan khairan luar biasa ajaib. Oleh karena itu, jaga dengan baik persekutuan yang Tuhan izinkan mewarnai kehidupan kekasih Tuhan. Sebab oleh karena kemurahan kasih anugerah berkat Tuhan, kita boleh ada sebenarnya kita ada saat ini. Dan kemurahan yang Tuhan nyatakan bagi setiap umat tebusan di dalam Kristus Yesus. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah. Karena kasih Allah yang luar biasa, maka kemurahan itu mewarnai kehidupan setiap anak Tuhan. Dan dia berfirman, karena dia telah memberikan teladan, dia berkata, oleh karena kasih Tuhan yang luar biasa, oh Tuhan, atas kehidupan saudara saya, memang yang tersurat, dikatakan di situ, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah menganugerahkan, mekaruniakan, memberikan, yaitu anaknya yang tunggal bagi setiap orang percaya. Itulah kemurahan yang terbesar yang Tuhan berikan, nyatakan, wujudkan dalam setiap kehidupan orang percaya. Dia berikan, dia korbankan, dia anugerahkan dengan tidak ada unsur paksaan apapun juga, tapi dengan penuh sukacita. Karena begitu besar dia mengasihi Anda dan saya, dimanapun kita berada, bahkan permisa yang ada sekalian, dimanapun Anda berada, yakini, imani, percaya, apa yang Tuhan dambakan, apa yang Tuhan rindukan, apa yang Tuhan inginkan, betul-betul dia wujudkan, sesuai apa yang dia ucapkan perkataan,
Sebab Tuhan seorang saya, Tuhan yang mempunyai integritas yang luar biasa. Tuhan seorang saya yang kita kenal dalam Kristus Yesus, dia Tuhan yang konsisten. Apa yang dia telah sampaikan, apa yang dia ucapkan, pasti hanya tinggal menunggu waktu Tuhan. Itu akan tergenapkan bagi kita yang percaya. Oleh karena itu, kemurahan yang Tuhan nyatakan, benar-benar dia berikan, dia anugerahkan, yaitu anaknya. Bahkan kemurahannya dengan satu pengorbanan yang luar biasa. Tidak ada yang tertinggal lagi. Hanya itulah yang terutama dan paling utama yang ada dalam kehidupannya. Dia berikan semua untuk saudara dan saya. Wow, luar biasa. Padahal siapakah Anda dan saya semestinya? Dengan jelas firman Tuhan berkata, inilah Anda dan saya. Anda harus renungkan, hayati. Inilah status seorang saya. Sebelum kita menerima kemurahan anugerah Bapa di surga dengan suatu pengorbanan yang luar biasa. Apakah kita sebutnya layak atau pantas untuk menerima kemurahan itu? Alkitab menjelaskan dengan tegas, dan bahkan kalau kita renungkan hayati, saudara saya, Roma 3 ayat 23 berkata, semua manusia, itulah pada mulanya, Alkitab berkata, semua manusia sudah berbuat kesalahan, kejahatan, dosa, dan itulah warna kehidupan anak-anak kekasih Tuhan, sebelum berjumpa dengan Yesus Kristus, sebelum menerima kemurahan Tuhan, dalam inisiatif Bapa di surga, karena dia mengasihi anak saya, dan dia berikan kemurahan yang terbesar, yang dia berikan, dia wujudkan dalam hidup seorang saya, yaitu apa? Korbankan anaknya. Sebab tanpa pengorbanan daripada anaknya, anak dan saya, kita tidak akan mungkin bisa selamat. Dan Tuhan telah genapkan saat itu semua. Dan itu sudah mewarnai setiap kehidupan orang percaya. Asal Anda percaya, Anda yakini, Anda imani, sehingga firman Tuhan dengan tegas berkata, Yohanes 3, 16c, Alkitab berkata, Injil Yohanes 3, 16e, bagi kita yang percaya padanya, janji firman Tuhan, kita tidak akan binasa. Wow, luar biasa. Padahal Alkitab berkata, karena konsekuensi dari apa yang Anda lakukan, kerjakan, perbuat, di mana kita lakukan saat itu, secara sadar maupun tidak. Sebelum kita berjumpa dan mengenal dan menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, bahkan itu mewarnai hidup seorang saya. Dan itu terjadi dalam hidup seorang saya. Maka hidup penuh dengan dosa, hidup terikat dengan kutuk yang mewarnai hidup seorang saya. Dan Alkitab berkata, Roma 6 ayat 23a, upah dosa adalah maut. Tapi kita bersyukur dan terima kasih. Apa yang Tuhan firmankan, apa yang dia sabdakan, apa yang dia rindukan, dia inginkan, benar-benar dia laksanakan, benar-benar dia kerjakan, benar-benar dia wujudkan. Dia berikan anak yang tunggal. Tidak ada lagi yang ada padanya. Itu yang dianugerahkan. Itu yang dia berikan. Yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita bersyukur, kita percaya pada dia saat ini. Kita telah diadopsi saat ini. Di dalam Kristus Yesus. Dengan iman percaya anak saya. Sehingga Roma 8 ayat 15 berkata, kita tidak diberikan roh perbudakan. Tadinya anak saya hidup sebagai budak dari si jahat, dari si iblis itu. Yang kita ucapkan, yang kita pikirkan, yang kita rindukan, yang kita inginkan, yang kita lakukan, kerjakan, perbuat, semua membuahkan dosa. Itu yang tadinya sebelum kita berjumpa dengan Yesus. Tapi kita bersyukur dan berterima kasih. Benar-benar firman Tuhan, ya dan amin. Waktu kita percaya dengan sungguh padanya, maka firman Tuhan itu penuh kuasa, mengubahkan hidup Anda dan saya yang tadinya tidak layak, tidak pantas. Maka saat ini, kembali Roma 8 ayat 15 berkata, Anda dan saya tidak diberikan lagi roh perbudakan, sehingga kita budak. Bukan budak dari si jahat lagi, bukan budak dari si iblis lagi, bukan budak dari dosa lagi. Tapi sudah dikaruniakan, namanya karunia, namanya grace, namanya pemberian, namanya kemurahan daripada Bapa di surga. Dia yang berinisiatif, dia yang proaktif, dia yang lakukan, dia kerjakan. Dengan penuh kerelaan, dengan kesadaran, dia lakukan, kerjakan itu untuk saudara saya. Supaya anak saya tidak terus terikat di dalam dosa. Tapi anak saya telah dilepaskan dari belenggu dosa. Anak dan saya, janji firman Tuhan dengan tegas berkata, bagi kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, kita saat ini dikatakan bukan budak dari dosa, tapi sudah dikaruniakan sebagai anak-anak Allah. Itulah status orang saya. Sebagai anak-anak yang tadinya Bapa di surga dalam Yohanes 3:16b tadi, dia menganugerahkan, dia memberikan anaknya yang tunggal. Dan saat ini, dia saat ini
Dan Anda dan saya sebagai orang percaya telah menjadi satu dalam Kristus Yesus. Dan Kristus ada bersama saudara saya. Wow, luar biasa. Kalau Anda dan saya renungkan, itulah status kehidupan saudara saya. Maka saya selalu katakan, waktu saya sapa shalom, Anda selalu meresponi luar biasa. Genapkan dalam perjalanan kehidupan saudara saya. Memang ada kendala, memang ada masalah, memang ada persoalan, memang ada pergumulan, memang ada tantangan. Bahkan kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Tapi sekalipun Anda dan saya ada pergumulan, ada masalah, ada persoalan, ada tantangan, ada cobaan, ada ujian, sebesar apapun juga, yakini dan imani percaya. Bagi kita yang percaya kepada Dia, firman Tuhan selalu digenapkan 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan, masalah, persoalan, pergumulan, tantangan yang tersirat di situ, yang sedang Anda dan saya alami saat ini. Bagi orang dunia itu hal yang mengecewakan, hal yang menyedihkan, hal yang membuat mereka bersungut-sungut dan sebagainya. Tapi kekasih anak Tuhan, setiap jemaat yang diberkati Tuhan, setiap permisa dimanapun Anda dan saya, yang berjalan bersama dengan Dia, dan Dia ada bersama saudara saya. Maka hidup Anda dan saya, benar dikatakan, hidup kita bukan kita lagi. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, namun jemaat GB Victorious Family Ministry Bogor hidup, tapi bukan kita lagi. Sekalipun dalam masa pandemi COVID-19. Namun aku hidup, tapi bukan aku. Tapi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Yang oleh karena kemurahannya telah menganugerahkan, telah mengaruniakan, telah memberikan anak yang tunggal bagi saudara saya. Bahkan saat ini dalam Matius 28 ayat 20. Dia mempertegas saat ini. Dia berkata, dan ketahui. Itu mengingatkan saudara saya. Garis bawah dia kata, dan ketahui. Aku menyertai Anda dan saya. Aku di situ, yaitu di mana Yohanes 3 ayat 16 yang berfirman, dan yang difirmankan saat itu, yang telah datang ke dunia, yang menjadi manusia saat itu, benar-benar menyatu bersama saudara saya dalam seluruh kehidupan. Sehingga tadi kita katakan Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup tapi bukan aku lagi, tapi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, yang hidup dalam hidup Anda, dalam rumah tangga Anda, dalam usaha Anda, dalam bisnis Anda, dalam pekerjaan Anda, dalam masa depan Anda, dalam anak cucu Anda. Dia yang ada bersama saudara saya. Dia yang ada dalam satu kebersamaan di dalam kehidupan saudara saya. Dan apapun yang Anda saya alami, tidak terlepas dari Tuhan yang menyertai saudara saya. Apa yang Anda alami, Dia alami juga. Dia tahu persis. Sebagaimana saat itu, Anda dan saya ada dalam pergumulan, ada masalah, apapun persoalan, yakini, imani, percaya. Firman Tuhan, kuasanya tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8. Dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai Maranatha. Dan kuasanya, saat ini dia katakan dalam Roma 8 ayat 28. Kita garis bawahi, inilah kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup saudara saya. Dia berfirman bagi saudara saya, dan ketahui aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan akhir zaman. Dan waktu dia menyertai anak saya dalam Matius 28 ayat 20c, maka Roma 8 ayat 28, Alkitab berkata, kita tahu sekarang, bukan nanti, bukan kemarin, tapi setiap saat anak dan saya diingatkan, saat ini, kita tahu sekarang, Allah turut bekerja sama. Allah di dalam Yohanes 3 ayat 16, yang berfirman bersabda saudara saya melalui anaknya yang dia utus. Saat ini dia ada di dalam anaknya dan anaknya ada dalam kehidupan saya, dalam karya kuasa Roh Kudusnya saat ini menyertai hidup saya. Dia turut bekerja sama di dalam segala perkara ejaan lama, di dalam ejaan baru, segala sesuatu dengan tujuan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Wow, luar biasa. Dia garis bawah untuk mendatangkan suatu kebaikan. Tapi dengan catatan bagi kita yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai rencana Tuhan. Kita kembali renungkan hayati. Hidup Anda, keluarga Anda, usaha Anda, bisnis Anda, pekerjaan Anda, rumah tangga Anda. Benarkah kita berjalan dalam tracknya Tuhan, dalam rancangan rencana Tuhan, dalam kehendak keinginan Tuhan. Atau kita berjalan dalam kehendak keinginan kita sendiri. Pilihan ada pada saudara saya. Tapi kalau kita berjalan dalam rancangan rencana Tuhan, dalam kehendak keinginan Tuhan, sekalipun kita ada dalam keadaan
yang orang dunia katakan dalam keadaan mara bahaya, dalam keadaan seperti pandemi COVID-19, yang tiba-tiba saja orang terpapar, yang bahkan dia tidak sadar di mana dia telah berusaha dan sebagainya. Tapi bisa saja itu terjadi. Tapi yakini, imani, percaya. Pertolongan, kasih, anugerah, berkat Tuhan. Bahkan dia berfirman, Mazmur 37 ayat 24, sekalipun kita terjatuh, tidak akan tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang seorang saya. Kalaupun apapun yang Tuhan izinkan, selama Anda tetap percaya, tetap andalkan, tetap bergantung, bersandar, dan percaya pada Dia, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dengan masalah persoalan yang terjadi dalam kehidupan saya, untuk membuat anak saya mempunyai kesaksian yang luar biasa. Kita bisa saksikan, sekalipun kita sempat mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dan sebagainya. Tapi kita anak-anak Tuhan yang tetap mengandalkan dan berharap dan tetap percaya pada Dia. Bahkan dalam keadaan kondisi yang tidak memungkinkan, kita masih tetap bisa bersyukur. Membuktikan anak saya adalah pelaku firman Tuhan yang luar biasa. Kita lihat sampai saat ini, dalam masa pandemi COVID-19, kita tidak kekurangan akal, kita tetap bisa bersyukur dan berterima kasih. Sekalipun kondisi memang tidak seperti yang anak saya dan bahkan rindukan. Tapi yakini, imani, percaya. Ada waktu saat-saat anak dan saya melewati bersama Kristus. Sehingga di ujung perjalanan kehidupan saya, ada berkat yang tersedia, yang luar biasa Tuhan persiapkan bagi setiap kekasih anak Tuhan. Jangan pernah ragu untuk hal demikian. Asal Anda dan saya percaya. Jangan ada keraguan sedikit pun juga. Yakini, imani, percaya. Ya. Dan Tuhan tidak pernah kekurangan akal untuk menolong seorang saya. Pada waktu Dia izinkan anak saya melewati dalam masa pandemi COVID-19. Bahkan waktu Anda sempat terpapar. Dan waktu masa pemulihan terjadi. Anda kembali bisa menyaksikan. Wah, Tuhanku luar biasa. Tuhanku sangat baik, amat baik. Dan sampai hari ini kita bisa tetap beribadah. Sekalipun sementara masih dalam saat ini dengan online Zoom. Tapi dimanapun juga anak-anak Tuhan yang mengandalkan, yang bergantung, bersandar, dan tak berdoa ada dalam satu persekutuan yang indah. Kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan, tetap ya dan amin. Yakini, imani, percaya. Ada kuasa Tuhan menyertai seorang saya. Bahkan Tuhan izinkan melalui saat ini. Kita saat ini melihat firman Tuhan sangat amat digenapkan. Di mana Matius 24 ayat 14 berkata, sebelum kedatangannya yang sudah sangat terlalu amat singkat, sudah di depan mata seorang saya, tiba-tiba dia tiba, tiba-tiba dia ada, tiba-tiba dia datang. Tapi anak saya bersama Kristus Yesus, saat ini firman Tuhan digenapkan bagi kita. Matius 24 ayat 14, salah satu tandanya, Injil harus diberitakan ke seluruh pelosok bumi ini. Dan sadar atau tidak saat ini, Injil sedang diberitakan. Dan bukan hanya pada hari Minggu tertentu, bukan pada hari raya besar umat Kristiani tertentu, tapi setiap hari, setiap jam, setiap waktu, Anda bisa mendengarkan, renungkan firman Tuhan. Bisa mendengarkan firman Tuhan dari siapapun juga. Sebab saat ini gereja tidak dibatasi lagi dengan tembok. Tidak dibatasi dengan kota. Tidak dibatasi dengan negara. Bahkan lintas benua. Selama ada saat ini internet dan bahkan internet ini sudah hal yang kebutuhan manusia yang sudah ada dimanapun juga. Bisa menjangkau dimanapun juga. Ya, mereka yang ada di pegunungan, mereka yang ada di pedalaman, mereka yang ada di udara, mereka bahkan yang ada di luar orbit saat ini, bahkan mungkin ada yang di bawah laut, di kapal selam dan sebagainya, bisa mengikuti. Inilah yang sedang terjadi saat ini. Nah, kita harus waspada dalam hal ini. Tapi kita bersyukur, kemurahan Tuhan tetap ya dan amin. Dia tetap ada bersama seorang saya. Asal Anda dan saya mau berjalan dalam kehendak keinginan, dalam pimpinan Dia, dalam rancangan rencana Dia, yakini, imani, percaya. Yang Tuhan rancangan rencanakan bagi saya, sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Goal anak dan saya, target anak dan saya, melalui gereja Tuhan GBI Victorious Family Ministry,
Saya rindu selalu sampaikan. Yang harus anak saya dambakan, rindukan saat ini. Ini waktunya saat ini. Untuk apa? Memenangkan jiwa-jiwa yang sedang terhilang saat ini. Tapi konteksnya yang terutama, yang Tuhan dambakan saat ini, yang ada sekitar kehidupan saudara saya. Firman Tuhan kata Kisah 1 ayat 8. Bagi kita yang percaya, firman Tuhan katakan, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun. Dan saya berdoa saat ini, Roh Kudus sudah ada dalam setiap kehidupan orang percaya. Dan kuasa Tuhan sudah menjadi kehidupan dan mewarnai kehidupan saya. Kuasa dunamis saat itu. Yang membuat orang yang tegar tengkuk, keras hati saat itu. Melalui kehidupan perilaku seorang saya. Mereka ada lihat ada suatu perubahan yang sangat amat signifikan. Anak saya menjadi surat yang terbuka. Kitab yang dapat dibaca oleh semua orang. 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3. Sebab firman Tuhan saat ini bukan sekedar hanya ditulis di Alkitab. Bukan hanya ditulis diukir di log batu. Tapi firman Tuhan saat ini sudah diukir dalam log daging saudara saya. Di log hati saudara saya. Sehingga apa yang Anda ucapkan, perkatakan, lakukan, semua nama Tuhan dipermuliakan. Ada masalah, ada persoalan, anak-anak Tuhan tidak bersungut-sungut. Menjadi pelaku firman Tuhan, tadi saya katakan, sekalipun masa pandemi COVID-19, mungkin Anda ada masalah, ada persoalan, tapi kita tetap bersyukur, karena kita mengenapkan firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18, Alkitab berkata, bersyukurlah senantiasa, di dalam segala sesuatu, sebab itu yang dikehendaki oleh Bapa di surga, bagi Anda dan saya, yang tentunya ada dalam Kristus Yesus. Kalau Kristus ada bersama-sama saya, dan kita ada bersama dengan dia, maka apapun boleh terjadi, kita tetap bisa bersyukur. Yakini, imani, percaya. Sebab tanpa menjadi pelaku firman, maka celakalah saudara saya. Karena firman Tuhan katakan, Matius pasal 7, ayat 21, bukan mereka yang berseru-seru Tuhan, Tuhan. Ia akan melihat dan masuk kerajaan surga. Tapi setiap permisa, kekasih, dan jemaat Tuhan, Victoris Family Bogor, yang melakukan firman Tuhan. Dan saya imani, aminkan, anak saya saat ini tetap menjadi pelaku firman Tuhan yang luar biasa. Dan kemurahan Tuhan, mari kita manifestasikan dalam kehidupan kita. Sekalipun dalam keadaan apapun juga. Wujudkan itu dalam kehidupan saudara saya. Berikan pertolongan bagi orang yang membutuhkan dan sebagainya. Doakan mereka. Dan supaya Kisah 16 ayat 31. Kembali di situ. Itulah yang Anda dan saya harus gumuli. Firman Tuhan harus digenapkan dalam kehidupan. Satu jiwa menerima Yesus, maka aku dan seisi rumah diselamatkan. Karena kuasa hadirat firman Tuhan telah menyertai saudara saya tadi dalam Kisah 1 ayat 8 tadi. Dan firman Tuhan katakan, saat ini anak saya telah menerima kuasa otoritas mandat daripada Yesus. Yakini Kisah 16 ayat 31, satu jiwa menerima, maka aku dan seisi rumah, suamiku, istriku, orang tuaku, anak-anakku, dan semua. Dan Victoris Family, saat ini saya closing, ya, Victoris Family Ministry, berjalan 29 tahun, 15 Maret kita, ulang tahun yang ke-29, saya tetap konsisten 15 Maret Tuhan berikan, saya tetap pegang sampai hari ini. Kenapa? Saat itu bahkan waktu diberikan nama visi Victoris Family Ministry saya, pengen waktu saat itu saya sampaikan, inilah visi yang Tuhan berikan. Dan saya cantumkan selalu Victoris Family. Kalau Anda mengikuti melalui gereja GB Victoris Family Ministry Bogor yang sudah berjalan puluhan tahun bersama dalam kebersamaan Victoris Family, apapun tetap ada. Bahkan sempat saat itu mereka mau bertanya, kenapa pakai Victoris Family? Saat itu waktu gereja mau ditabiskan oleh almarhum Dr. H.L. Senduk. Karena mereka tahu latar belakang saya yang tidak layak, tidak pantas. Dari keluarga yang amburadul, berantakan. Tapi saya kata itu visi Tuhan. Dan saya bersyukur saat ini. Saya bisa melihat anak-anak, mantu, cucu. Ya, memang cucu belum banyak, baru 23. Ya, cicit juga sudah ada. Tapi saya melihat, bahkan ponakan-ponakan yang saat ini ada ratusan. Belum semua masih terus dalam pergumulan. Tapi pada umumnya, kakak beradik, semua sudah dalam Tuhan yang tadinya namanya orang Kristen. Tapi tidak, Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Itulah latar belakang kehidupan. Tapi Tuhan tidak pernah gagal. Apa yang dia rancangkan, rencanakan,
dan setiap kehidupan orang percaya. Asal Anda pegang dan mau melakukan firman Tuhan dengan konsisten, maka kemurahan Tuhan akan dinyatakan. Satu lepas satu melalui hidup Anda dan saya. Dan saya berdua, saat ini sedang tergenapkan di mana-mana. Sakarya 8 ayat 23, 10 orang dari berbagai bangsa bahasa akan memegang puncak jubah kuat-kuat. Jemaat GB Victorious Family Ministry. Keluarga anak-anak Tuhan dan berkata, hantarkan kami kepada gereja yang mereka telah melihat melalui hidup seorang saya. Hantarkan kepada Allahmu yang kami telah kenal, tahu, sehingga Anda tinggal sampaikan, mari setiap hari Minggu, sementara sebelum ibadah tatap muka terlaksana, kita tetap ada ibadah online jam 7. Terus ada dalam satu persekutuan yang indah. Dan mereka akan diselamatkan melalui ucapan perkataan, melalui kesaksian Anda, melalui ajakan Anda. Dan Roh Kudus yang akan menjamah dan menolong mereka. Yakini, imani, percaya. Tuhan Yesus memberkati, kita persiapkan kebenaran kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Baik, saya mengundang Imam Pemuji bantu juga untuk mengangkat. Pujikan, persiapkan kebenaran kita menerima tubuh dan darah Yesus. Glory, haleluya, haleluya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada. Kami dan jemaat Tuhan bangkit berdiri. Percaya kau berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan. Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan dimanapun Anda berada, para pemirsa, di rumah Anda mungkin tidak ada roti yang tidak beragi, tapi ada roti yang biasa, ada biskuit, ada kue, bahkan juga ada teh, ada sirup, atau mungkin juga ada air putih. Imani percaya saat ini. Dengan iman, sebab Roma 1 ayat 17b, orang benar hidup oleh karena iman. Mari kita mengangkat roti tinggi di atas kepala. Saat ini saya menerima firman Tuhan. Kalau bagi Anda yang ada roti yang tidak beragi dan memang ada firman Tuhan, Anda baca, renungkan, hayati, dan aplikasikan dalam kehidupan saya. Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Wow, luar biasa. Serahkan hidup seorang saya kepada Tuhan. Kata firman Tuhan dengan tegas, percaya kepadanya, tidak ada keraguan apapun juga. Dan ia akan bertindak. Bila Tuhan yang penuh kemurahan menyertai setiap kehidupan kekasih anak Tuhan. Kita mengangkat roti tinggi di atas kepala, kita berdoa dengan iman. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, yang kami panggil dan kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kekasih kami. Saat ini kami mengangkat roti tinggi di atas kepala. Kami tahu, kami sadar ini roti yang tidak beragi. Di waktu kami makan, kami benar-benar merasakan roti. Tapi sebagai orang percaya, orang beriman, kami imani percaya dalam nama Yesus. Roti ini engkau ubahkan melalui jadi tubuh Yesus yang terpecah-pecah oleh karena dosa, penyakit, kutuk, kemiskinan, kegagalan, kehancuran. Bahkan segala hal yang tidak berkenan dan tidak layak dalam kehidupan kami. Kami imani percaya melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah. Ada kuasa pengampunan, pemulihan, kehidupan, kesembuhan, mujizat, berkat, kekayaan, keberhasilan, keberuntungan, sukacita, damai sejahtera. Semua yang indah yang datang daripadamu, kami imani percaya. Kami terima melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah. Itulah iman percaya kami dalam Kristus Yesus. Sambutlah Yesus. Keren. Sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah aku terima dari Tuhan Yesus Kristus.
Pada waktu malam hari ia diserahkan, ia mengambil roti itu. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti inilah tubuh Kristus? Makan dengan iman, terima, terjadi sesuai iman. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Makan dengan iman percaya. Glory, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Apabila Anda dan saya datang ke tempat ini dengan sakit penyakit, apapun sakit penyakitnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagi Bapa di surga tidak ada perkara mustahil. Imani percaya, bagi dia tidak ada perkara mustahil. Mungkin yang terbaring di rumah saat ini, rumah sakit, luar kota, luar pulau, luar negeri, dimanapun Anda berada. Imani percaya. Waktu Anda berdoa untuk sanak famili keluarga Anda, Tuhan yang sama ada di tempat ini, Tuhan yang sama saat ini ada di tempat permisa dimanapun Anda berada. Bahkan mereka yang terbaring di rumah sakit, luar kota, luar pulau, luar negeri, sekalipun. Tuhan yang sama sanggup melakukan, kerjakan. Untuk memulihkan, menyembuhkan saudara saya. Letakkan tangan kirimu di mana sakit penyakit yang saya ketahui. Lebih dari satu tempat. Letakkan tangan kirimu di dada. Dan imani percaya. Waktu Anda meletakkan tanganmu, itu bukan tanganmu lagi. Tapi tangan Tuhan Yesus Kristus. Yang penuh kuasa, yang berbahan paku. Dan dia berfirman. Oleh karena bilur-bilurku, saudara saya sudah disembuhkan. Raih dengan iman, terima, terjadi sesuai imanmu. Kesembuhan jadi bagian orang percaya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan apabila anak saya datang melalui masalah kehidupan rumah tangga, masalah suami, istri, anak, mantu, mertua, besan, masa depan rumah tangga, masa depan rumah tangga anak-anakmu, masa depan studi anak cucu saya, masa depan usaha, bisnis, pekerjaan, bagi Allah tidak perkara mustahil. Letakkan kembali tangan kirimu di dada. Imani percaya waktu Anda meletakkan tanganmu, itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan Yesus yang sedang melawat, menjamah, menolong, memulihkan, menyertai hidupmu, keluargamu, usahamu, bisnis, pekerjaanmu, pelayanan, masa depanmu. Dialah Yesus Kristus yang sangat amat peduli atas hidup saudara saya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, biarlah tergenapkan dalam perjalanan kehidupan orang percaya dalam nama Yesus. Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, mari ya kita dalam persiapkan cawan yang mungkin Anda hanya ada di permisa dimanapun Anda, ada teh, ada sirup, ada air putih sekalipun dengan iman. Kita angkat cawan ini, kita tahu cawanlah darah Yesus. Dia telah datang menjadi manusia, mati bagi manusia berdosa untuk seorang saya. Dan saat ini melalui tubuh dan darah Yesus, kita telah ditebus menjadi anak-anak kekasih Tuhan, menjadi milik kepunyaan Bapa di surga, dan mengingatkan seorang saya bahwa dia tetap ada bersama seorang saya oleh kemurahan kasih anugerah Bapa di surga. Kita angkat cawan tinggi dari kepala, kita berdoa dengan iman. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami tahu cawanlah darah Yesus yang saat ini mencucikan, menguduskan, melayakan hidup kami. Sehingga dosa kami merah seperti kemisi, Engkau telah putihkan seperti salju. Merah seperti ikan kesumba, Engkau telah putihkan seperti bulu domba. Dan kami percaya Engkau telah datang menjadi manusia, mati bagi manusia berdosa. Melalui karya salib Kristus, dan kami sebagai orang percaya, sebagai anak-anak kekasih Tuhan, kami juga mati dengan iman. Untuk kelemahan, kekurangan, dosa, kutuk, sakit, penyakit, keberadaan kami yang tidak layak dan tidak berkenan. Sehingga dosa tidak berkuasa dalam hidup kami, tapi kuasa salib nyata dalam hidup kami. Dan Yesus yang sama telah mati, dan kami mati bersama Yesus dengan iman untuk kelemahan dan dosa. Kami juga bangkit bersama Engkau. Sehingga pada minggu pagi ini, kami bangkit dari kutuk dosa, keterpurukan, kegagalan, kancuran, kekecewaan, segala hal yang tidak berkenan. Dan kami percaya, Tuhan Yesus Kristus yang telah mati, bangkit, telah naik ke surga. Saat ini duduk sebelah kanan Bapa di surga untuk menjadi pembela kami, Roma 8 ayat 34. Menjadi perantara kami di hadapan Bapa di surga, Roma 8 ayat 26. Menjadi pendoa syafaat kami di hadapan Bapa di surga. Saat ini, Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Dan Yesus yang sama sedang menyediakan tempat yang terbaik. Surga sedang menanti seorang saya, Yohanes 14 ayat 2. Dan dia segera akan datang.
sebagai hakim di atas segala hakim bagi orang di luar sana. Tapi bagi anak kekasih Tuhan, Jemaat GBI Victorious Family Ministry Bogor, dan pemirsa yang percaya saat ini, dia datang sebagai mempelai pengantin pria, dan anak saya digambarkan sebagai mempelai pengantin wanita, siap menyongsong ia dengan tubuh kemuliaan yang baru, di mana waktu malaikat Allah berseru, sangkakala dibunyikan, 1 Samuel 5 ayat 16, maka 1 Samuel 5 ayat 17, anak saya diubahkan dengan tubuh kemuliaan yang baru. Dan imanku seluruh jemaat GBI Victorious Family Ministry, khususnya Kota Bogor dan keluarga besar kita masing-masing, yang telah menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, berjalan dalam pimpinan kuasa hadirat dan dalam kehendak Tuhan. Kita diubahkan dengan tubuh kemuliaan yang baru, menyongsong Yesus Kristus di awan kemuliaan. Dan kita ada dalam satu persekutuan yang indah dengan ia, supaya di mana dia berada, anak saya berada bersama dengan dia dalam kekekalan. Yohanes 14 ayat 3. Bukan kecauanlah darah Yesus, minum dengan iman, terima, terjadi sesuai iman dalam nama Yesus. Glory, haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kita bersyukur dan terima kasih pada Bapa di surga. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa, melalui tubuh dan darah Yesus, kami telah dipulihkan, dibenarkan, dikuduskan, dilayakan, diampuni, dan diberkati dengan heran, luar biasa ajaib, dalam nama Yesus. Amin. Cek. Baik, silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah diizinkan untuk menerima perjamuan kudus. Dan hari ini kita juga diberikan kesempatan kembali untuk boleh mengembalikan apa yang menjadi hak milik Tuhan, yaitu persembahan persepuluhan. Bapak Ibu sekalian bisa mengirimkan melalui transfer bank. Ada 2 nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian, ada BCA dan BNI. Setiap persembahan Bapak Ibu sekalian silakan transfer melalui 2 nomor rekening yang tertera. Dan kami di tempat ini akan memberikan secara langsung, baik itu persepuluhan, kolekte, ucapan syukur, diakonia maupun buah sulung. Dan kita akan bersama-sama berdoa, kita akan memberikan terbaik. Sekali lagi kita bangkit bersama, kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kami juga diizinkan untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Biarlah kami mengingat betapa Tuhan sudah berkorban, sudah menderita bahkan mati bagi kami. Kami tidak menyia-nyiakan setiap pengorbanan Tuhan, dan kami boleh hidup untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Bapak, pada pagi hari ini kami diizinkan kembali untuk boleh mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami akan memberikan persembahan kami, dan bersama-sama kami mengangkat setiap amplop persembahan kami di hadapan-Mu. Baik itu persembahan kolekte, ucapan syukur, buah sulung, diakonia, bahkan persepuluhan. Kami mau berikan dengan rasa syukur, sebab kami tahu kalau kami bisa memberi, Tuhan sudah terlebih dahulu memberi buat kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kuduskan dan layakkan kami, agar setiap persembahan ini boleh dipakai untuk mendukung pekerjaan Tuhan, dan boleh menjangkau jiwa-jiwa baru, dan semuanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Kasih
Baik, terima kasih kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan atas setiap persembahan kekasih anak Tuhan. Kita 1 dan 2. Kami bersyukur dan terima kasih untuk kemurahan kasih anugerah berkat Tuhan. Setiap tangan-tangan yang kupercayakan menjadi saluran berkat. Apakah itu ucapan syukur, perpuluhan, nasar, buah sulung, persembahan penginjilan, diakonia. Tuhan berkati dengan khairan luar biasa ajaib. Oleh karena kemurahan yang mereka berikan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau yang balaskan dengan khairan luar biasa ajaib. Doa hamba-Mu Tuhan, Engkau pakai setiap anak-anak Tuhan. Oh Tuhan, setiap jiwa-jiwa yang ada di rekan-rekan jemaat GBI Victorious Family Ministry Bogor dan keluarga besar mereka masing-masing dimenangkan, diselamatkan untuk hormat kemuliaan pelebaran kerajaan surga. Dan setiap permisa dimanapun saat ini yang mengikuti melalui ibadah online Zoom saat ini, hal yang sama juga digenapkan melalui hidup seorang saya. Supaya bisa memenangkan jiwa-jiwa, minimal keluarga besar kita bisa bawa untuk hormat kemuliaan pelebaran kerajaan surga. Minta dengan iman, melangkah dengan iman, bertindak dengan iman, dan biarlah kemurahan Tuhan menyertai hidup seorang saya. Sehingga satu lepas satu, jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan pelebaran kerajaan surga. Waktu sudah begitu dekat, waktu sudah begitu dekat, waktu sudah begitu dekat. Jangan sia-siakan waktu itu berlalu dengan sia-sia. Terima kasih Bapak. Sekali lagi Bapak, hamba berdoa untuk rekan-rekan sekerja Tuhan Jemaat GBI Victorious Family Ministry Bogor Bapak yang telah mengambil bagian dalam pelayanan, dalam kepimpinan pengembalaan Tuhan dari saudara kekasih kami, Pastor Lydia bersama pembinaan dari Pastor Hadi Bapak, dan seluruh jajaran pelayanan yang ada, ikat dengan tali kasih-Mu, tarik dengan tali kesetiaan-Mu, dan Tuhan jauhkan dari roh perpecahan, roh iri hati dengki, oh Tuhan, roh cemburu satu dengan lainnya, tapi saling ada dalam satu kebersamaan Tuhan. Supaya melalui pelayanan GBI Victorious Family Ministry Bogor, banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan kerajaan surga. Terutama ada keluarga masing-masing dari GBI Victorious Family Ministry Bogor. Engkau berkati dengan khairan luar biasa ajaib. Terima kasih Bapak, dan jauhkan kami dari malapetaka, mara bahaya, kecelakaan, maut, sampar, sakit, penyakit apapun juga Bapak. Halaukan, lalukan dari anak kehidupan anak-anak Tuhan, dan berikan kami kekuatan, berikan kami penghiburan. Oh Tuhan, melewati masa pandemi COVID-19 ini, kami tidak pernah seorang diri, karena Engkau menyertai kami. Oh Tuhan, dengan karya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, oleh karena kemurahan Engkau telah berikan roh pertolongan, penolong bagi kami, roh kebenaran menyertai kehidupan kami, roh penghibur menyertai kehidupan kami, untuk melengkapi perjalanan kehidupan kekasih-kekasih Tuhan melewati masa pandemi COVID-19 dan kemenangan menanti. Dan pertolongan kasih anugerah berkat Tuhan akan menjadi bagian setiap kehidupan perjalanan anak-anak kekasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing yang menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, kasih karunia yang sempurna, melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai, dan mengurapi kekasih Tuhan. Dari saat ini, sampai Kristus Yesus datang, berjumpa kekasih Tuhan di awan dalam kemuliaan. Kita yang diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami memuji